Profilnya menarik sekali ya kalau kita lihat tadi dan kalau kita baca karir beliau ini pernah menjadi ketua IMM di ITB. Wah, luar biasa kan? Mana ketua IMM FAS? Ketua IMM FAS hadir? Enggak hadir. Waduh, gimana ini? Oh, ada. Oh, ini dia. Masuk kok, ini ketua IMM. Waduh, nanti dapat door prize yang pertama. Jadi Prof. Agus ini aktivis. Waktu kuliah di ITB dan beliau ini termasuk yang menggagas forum fisika astronomi teoritik di ITB yang itu menjadi kemudian para dosennya juga akhirnya berminat untuk melakukan kajian-kajian serupa itu ya Prof ya. Ini menurut saya kok luar biasa sekali. Prof bisa kasih cerita sedikit kepada mahasiswa kami di sini riwayat asal mula. Dulu kalau saya baca di buku Prof Agus itu waktu kecil mimpi ingin jadi profesor yang punya baju besar, putih, ngulak alik material atau bahan-bahan di lab kayak gitu itu ceritanya pripun niku, Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Jadi ini langsung bentuknya sudah dialog begini ya. Gitu. Sebelum ke materi utama nanti, Prof. Iya. Baik. Jadi saya kecil itu di kampung. Bapak saya itu Madura, ibu saya Jawa. Jadi saya sering mengidentifikasi diri sebagai orang setengah Madura. Ya. Jadi saya kalau ngomong dengan keluarga bapak itu dengan bahasa Madura halus, ngomong dengan keluarga ibu itu Madura halus. Nah, sampai kelas 2 SD saya tinggal dengan nenek di kampung yang Jawa halus. Nah, itu. Kelas 2 SD kemudian pindah ikut orang tua itu di lingkungan Madura. Nah disitulah suatu hari itu rumah kami itu agak tinggi di agak bukit begitu sehingga kemudian sulit dapat air. Jadi kalau mandi atau cari air minum itu pergi ke sumur di sungai. Jalan sekitar 1 atau 2 kilometer begitu. Nah kalau musim kemarau kadang-kadang kita harus keluar jam 12 malam, jam 2 dini hari untuk ambil air begitu. Nah kami ngaji ya, lalu kemudian ada tumbuh pikiran bahwa orang yang terhormat di masyarakat kami itu adalah kiai. Maka pada waktu itu saya pengen menjadi kiai. Ya. Nah, tapi kemudian waktu itu sudah mulai ada TV atau apa. Tapi yang jelas kadang-kadang kan kita nonton film gitu ya. Nah, di film itu kan kemudian digambarkan orang yang hebat. Itu adalah seorang profesor dan biasanya profesor pada waktu itu digambarkan menggunakan seragam lab putih gitu kan. Nah, itu menggambarkan orang yang pinter gitu. Nah, saya pengen jadi profesor. jadi sekarang terwujud ya, Bro? Kenapa? Sekarang terwujud. Ya alhamdulillah dua-duanya terwujud. Alhamdulillah. Kiai sekaligus profesor. Kiai juga profesor. Makanya kalau di beberapa momen kan saya Prof KH kan gitu biasanya ya. Termasuk di ngaji rutin saya, di flyer ngaji rutin saya tiap Kamis Kamis yang Selasa pertama dan Selasa ketiga. Itu flyernya selalu pakai Prof KH gitu kan. Karena itu biasanya dari Jombang gitu kan. Kayak gitu. Karena saya punya pesantren jadi sudah sah. Sudah sah menjadi kiai. Dan tidak tanggung-tanggung. Trend sign yang di Tebuireng kan diinisiasi bersama Gus Solah ya Prof ya? Ya. Jadi pada waktu itu Gus Solah datang ketemu saya. Awalnya Gus Solah itu kirim SMS pada saya pengen bertemu. Saya waktu itu grogi karena teman saya pernah mengingatkan, teman saya yang sama-sama dosen ITS, Mas, sama ojo sering-sering kritik Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tokoh pujaan wong NU gitu kan. Nah, terus suatu ketika Gus Solah itu SMS mau ketemu. Waduh, saya mau diseneni, mau diadili gitu kan. Cuma kemudian saya begini, loh, saya punya gagasan kenapa saya takut mempertanggungjawabkan gitu kan. Oke lah. Kalau gitu ya, udah apapun yang akan Gus Solah sampaikan. Akhirnya saya setujui gitu kan untuk ketemu. Nah, ketemulah
Kemudian pertama kali di Gramedia Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Itu di kafenya gitu ya. Jadi kita pada waktu itu hanya makan nasi pisang goreng tipis-tipis itu. Nah, sebelum itu kemudian Gus Solah ngomong begini, ini sejarah. Karena tadi saya dikirimi artikel oleh WR, itu sejarah yang harus diluruskan. Itu data yang harus diluruskan. Jadi kemudian Gus Solah itu mengatakan begini. Ya kan saya kan nunggu-nunggu itu apa mau pengadilan apa yang mau saya terima gitu kan. Ya. Nah, terus Gus Solah itu, "Mas, mbok saya tuh dibantu." Nah, saya kaget. Kok malah minta bantuan gitu kan. Saya pikir mau mengadili. Kok minta bantuan? Nah, akhirnya bantuan apa, Gus? Itu loh, Mas, mbok saya tuh dibuatkan pesantren yang tidak begitu-begitu saja. Ini redaksi yang saya tiru persis gitu ya. Gitu. Tidak begitu-begitu. Iya. Loh. Maksud Gus Solah pripun? Jadi saya sering kalau ngomong dengan orang itu enggak sulit pakai bahasa Indonesia ya, kalau tahu, apalagi beliaunya itu orang Jawa apa gitu. Madura juga pakai bahasa Madura, Sunda juga pakai bahasa Sunda gitu kan. Saya akan selalu berusaha seperti itu. Nah, itu loh Mas. Pesantren yang isinya itu yang ada di bukunya Mas Agus. Setahun sebelumnya saya sudah memberi hadiah kepada beliau. Waktu saya diundang di Universitas Hasyim Asy'ari begitu. Ya, saya beri hadiah ayat-ayat semesta, tapi tidak langsung dibaca oleh beliau. Karena begitu saya beri hadiah, beliau kan waktu itu excited, saya presentasi sekitar 10 menit, terus beliau nanya begini, "Mas, Mas Agus ini juga ya, aktif di PMI?" gitu kan. Waduh, teng gitu kan, wah tak jawab ini, mesti gelo ya gitu kan. Tapi gak dijawab ya suatu saat pasti ro gitu kan. Wis tak jawab baik gitu kan. Maaf Gus, saya itu sekarang anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya dulu aktif di MTT. Memang saya lihat langsung berubah itu kan. Wajah beliau itu langsung berubah. Gak apa-apa, mending gak enak saiki timbangane gak enak somben gitu kan. Tapi salah satu wujud gak enaknya buku saya terus gak dibaca itu. Sampai 1 tahun. Ya, 1 tahun baru dibaca. Ya. Setelah dibaca itu, nah itu baru kontak saya. Itu mau ketemu itu ternyata. Nah, itu. Yang menarik lagi adalah ketika peresmian Transcend Jombang, MC-nya tuh nggak nyebut saya sama sekali. Jadi semua disebut. Yang ngasih CSR dari itu teman saya, yang sekarang Menkes itu. Budi Gunadi Sadikin itu teman satu angkatan saya. Teman sekelas saya, Fisika ITB itu. Jadi Fisika ITB bisa jadi Menkes loh ya. Jadi jangan terlalu kaku. Menkes harus kesehatan ya. Itu Fisika itu. Nah, dia diundang karena dia CSR-nya 2M kan untuk pondok itu. Sementara saya sendiri yang temennya malah belum dapat sampai hari ini gitu. Jadi, nah itu nggak disebut. Loh, ya apa sih wong-wong ini? Transcend ini ada karena saya gitu kan. Kalau nggak ada ini nggak ada saya, nggak ada Transcend. Saya batin gitu. Sambil batin kurang ajar ngomong gitu kan. Saya iki gak gelem nyebut apa karena aku wong Muhammadiyah ta ya apa gitu kan. Ya udah, enggak apa. Tunggu tanggal mainnya gitu kan. Nah, kemudian waktunya saya sambutan. Ya, sambutan langsung. Nah, setelah mukadimah itu, sebentar ya, saya gitu kan. Tadi itu saya perhatikan gitu ya. Kok nama saya nggak disebut ya, saya gitu kan. Padahal Transcend itu ya ada karena saya ada, saya gitu kan, gitu ya. Nah, kok nggak disebut? Apa nggak takut kualat? Nah, gitu kan. Kan orang NU itu kuncinya kan di situ. Iya. Itu kata-kata kualat itu kata-kata yang sangat inilah di kultur NU itu ya. Kalau di Muhammadiyah kan kurang kuat makna apa namanya? Kualat itu kan kurang kuat ya. Enggak punya kekuatan yang cukup lalu di Muhammadiyah. Tapi di NU itu kan. Jadi akhirnya rame lah gitu. Nah, kemudian sambutan berikutnya itu kan Gus Solah. Jadi Gus Solah itu selama sambutan 15 menit, 10 menitnya itu hanya untuk minta maaf kepada saya. Jadi dengan berbagai cerita.
Termasuk beliau komentar bahwa ya saya dikatakan terlambat menghubungi saya karena saya baru menghubungi Mas Agus itu 1 tahun setelah diberi buku itu. Nah gitu. Jadi untuk menekankan itu. Jadi begitu. Ya, Gus Solah ini adalah Kiai Haji Solahuddin Wahid. Nggih. Barangkali orang Muhammadiyah nggak begitu kenal, Prof. Oh iya. Tapi ternyata persinggungan Prof Pur dengan Gus Solah ini ternyata punya cerita yang sangat menarik.